Kesempatan bertobat pergunakan dengan baik dulu, ya. Jadi anak-anak Kristen kalau diberikan kesempatan satu kali sih. Jangan Anda kalau sudah bertobat jangan bikin lagi ya. Ya cepat sadar anak Kristen ya. Jangan kepala batu kalau sudah ditegur. Jangan tegur yang kedua kali. Oke? Sesuai nanti dengan dalam Lukas ya. Bapak Bom ambil ayat. Lukas 16 ayat 19. Mengenai orang kaya ya. Yang Lazarus. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Baik yang ada di kota Manokwari, Papua Barat, Papua, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu menuntun jalan kehidupan kami, langkah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dari malam hingga pagi hari Engkau telah bangunkan kami tanpa kekurangan satupun. Engkau memberikan kami kesehatan, berkat berlimpah-limpah, umur panjang, perlindungan. Sehingga kami peroleh bangun dan kami mengucap syukur dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu surga. Bapa, sampai detik ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami nafas. Untuk itu Tuhan, biarlah nafas ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh terima dengan sukacita, tanpa kekurangan satupun, dan kami menerima dan kami boleh memberikan kepada saudara kami, dan biarlah kami semua menjadi anak-anak yang terang. Terima kasih banyak Bapak, berkati saudara kami yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau kuatkan mereka, dan sakit penyakit yang mereka mengalami Tuhan, Kau sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus. Dan anak-anak-Mu yang sekarang ini yang mungkin lagi dalam duka maupun kesedihan Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Dan suami istri yang lagi dalam pertengkaran Tuhan, Engkau kuduskan mereka. Biarlah mereka kembali bersatu. Dan anak-anak-Mu yang lagi terpisah dari orang tua karena satu dengan lain hal, baik itu secara pekerjaan, mungkin karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, dan mungkin terpisah karena kedua belah pihak berpisah Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau kuduskan mereka, persatukan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam permasalahan kami dalam dunia ini berbagai macam. Hanya Engkaulah satu-satunya yang memberikan penghiburan dan dalam kehidupan kami menemani kami Tuhan. Bapa berkati anak-anak-Mu yang sampai detik ini belum mencicipi sesuatu nasi Tuhan. Engkau berkati mereka, kenyangkan mereka Tuhan. Dengan cara-Mu, Engkau mengutus anak-anak-Mu yang telah diberkati. Di mana mereka tinggal Tuhan, Engkau mengutus mereka dengan kerekaan hati mereka. Karena kami sadar Tuhan, Engkau yang mengirim mereka kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan Engkau berkati juga sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan seluruh dunia. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka sebagai suami, sebagai istri, ibu pendeta atau ibu gembala Tuhan, Engkau berkati. Anak-anak mereka Engkau berkati. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua mendapatkan berkat berlimpah-limpah di dalam kerjaan-Mu surga. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami, Engkau selalu menuntun kami dalam perjalanan hidup kami sesama pelayan hamba Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang Engkau berkati siaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan perkataan yang kami pakai Tuhan Engkau kuduskan dan Engkau berkati siaran internet kami Tuhan lancarkan. Bapak Engkau berkati tangan-tangan yang membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan mana mereka Engkau putus untuk memberikan Tuhan, yang mana mereka memberikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan berlipat-lipat sesuai dengan pekerjaan mereka, dan hasil mereka Engkau berikan berlipat-lipat. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati, dan kami semua beroleh pengharapan kehidupan daripada-Mu.
Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita percaya katakan amin. Ya. Makasih banyak yang baru bergabung, anak-anak Tuhan. Oh, anak-anak terang. Yes. Semua di rumah. Shalom. Damai di hati. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu langsung setan apa lari. Lari ya. Jadi kalau masuk rumah, sampaikan. Shalom. Haleluya. Nah, biar setan ada ilmu apa lari tuh. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, mungkin Pak Bomom belum salam-salam dengan teman-teman semua. Pak Bomom minta maaf. Karena memang Pak Bomom kalau masalah itu, kadang Pak Bomom error ya. Puji Tuhan mudah-mudahan tidak error terus. Karena Pak Bomom punya kekurangan ya. Tapi ya puji Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Bomom. Hanya yang Pak Bomom selalu minta, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada saudara tentang hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Bomom. Haleluya. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Pak Bomom punya siaran ada namanya Ngobras ya, Ngobras bareng. Itu kita biasanya puji-pujian, nyanyi ya, terus cerita-cerita, sharing apa bebas ya. Itu setiap siang, tapi cuma bisa Jumat Sabtu ya. Kalau bisa Kamis ya bisa. Kalau hari-hari biasa kayaknya berat ya. Kita lihat Pak Bomom dan situasi. Kalau pokoknya setiap siang tuh coba aja siang pasti ada. Kayaknya teman-teman subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa terus dukung siaran Pak Bomom. Oke, kita lihat dulu. Kita baca ya firman Tuhan di rumah. Kita ambil dari Lukas 16, ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyalam api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka dengan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, tetapi Abraham ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak
juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu, selama hidup di dalam dunia, berbuat kasih. Yang kedua, jangan merendahkan orang. Yang ketiga, kesempatan hanya satu kali. Jadi kalau Anda sudah dikasih kesempatan, jangan lewat. So, tidak ada lagi di atas lagi bilang, Tuhan, Tuhan ampuni saya. Apakah aku berbuat namamu? Apakah aku menyembuhkan dalam namamu? Tuhan, apakah aku melakukan pelayanan Tuhan? Tuhan bilang, lu siapa ya? Kasih kesempatan, tidak mau bertobat. Ya. Jadi Pak Bomo berbicara di sini, menyampaikan firman Tuhan, dan mungkin kalau di gereja Pak Bomo khotbah agak lebih keras. Tapi kalau di sini ya banyak yang nonton ya, saya juga nggak tahu jemaat saya siapa, saya nggak tahu. Tapi kalau anak-anak Tuhan mau dengar ya syukur, tidak ya sudah tidak apa-apa. Pak Bomo tuh mentang-mentang mau lihat orang miskin. Yang dikatakan miskin itu bukan orang masalah ekonomi. Miskin itu ya haus akan firman Tuhan. Berbagailah engkau yang miskin, bukan miskin ekonomi. Ini kadang-kadang salah tafsiran dari teman-teman di seberang. Miskinnya apa? Dia haus firman Tuhan. Kalau sudah merasa kaya akan firman Tuhan, kau tidak akan masuk ke dalam kerjaan surga. Itu pertama. Jadi kalau haus akan firman, baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji kemana, melakukan yang terbaik, itulah miskin. Bukan kaya. Kadang orang-orang bilang saya sudah kaya. Oh sudah, kalau kau kaya hartamu silakan. Biarkan aja. Jadi kalau sudah seperti di dalam Lukas yang Pak Bomo menyampaikan, ya, di sini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kalau kau sudah mati, tidak bisa. Aduh, saya punya anak di rumah bagaimana ya? Aduh, saya istri. Tidak ada pikiran itu lagi. Nanti bilang lagi itu mereka pakai bahasa apa ya? Masa kita mau tahu? Ya. Di firman Tuhan tuh tidak ditulis. Kita pakai bahasa apa nanti di atas nggak ada. Ya, nggak ada bilang siapa mau karang-karang. Jangan tambah-tambah ya, jangan mengurang-ngurang, jangan tambah-tambah. Kalau Pak Bomo bilang Pak Bomo tidak tahu karena memang dalam kitab tidak ditulis. Yang ada itu dalam ayat 11 ayat 7. Ya, kita tidak mengenal kekuasaan Allah, Elohim. Kemudian di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ya. Jadi hal yang demikian di dalam firman Tuhan, dalam Lukas 16 ayat 19, itu peringatan. Karena orang kaya selama dalam dunia hidup dalam kemewahan, tidak berbagi kasih, ada orang susah, dia tidak melayani. Mungkin saudara berpikir bahwa Pak Bomo misi aja. Semua hamba Tuhan di gereja akan khotbah demikian, mengingatkan jemaatnya. Silakan kalau Anda tidak mau dengar, silakan. Jangan sampai sudah di atas baru, Tuhan saya tiap hari gereja, Tuhan. Kau pikir gereja menyelamatkan kau kah? Perbuatan. Menjalani firman Tuhan. Bukan berbuat baik, tapi menjalani firman Tuhan. Firman Tuhan itu semua. Hukum yang pertama dan kedua yang sama dengan itu. Ingat. Dan Yesus mengajarkan hal ini. Aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Dan kemudian apa? 1 Petrus 4 ayat 8, Galatia 6
ayat 10, 1 Yohanes, Yakobus 1 ayat 23 dan selanjutnya sampai 27. Jadi kadang kita membahas ini, nah kesempatan kalau Anda sudah tegur, kesempatan apa ini, dan saya masuk dalam 2 poin. Yang pertama tentang Anda kehidupan orang yang hebat-hebat sesuai dengan Lukas 16 ini. Oke, kita coba lihat, bahwa kita pindah ya. Nah, di sini sudah jelas. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Lebih Anda sekarang masih hidup dalam dunia, hidup dengan kesenangan, berfoya-foya, pamalas gereja, pamalas lihat saudara, mementingkan diri sendiri, tukang egois, tukang marah. Kalau tidak bertobat, kesempatan 1 kali. Kau kutegur dan kau kuhajar. Memang susah ya, susah kita orang Kristen. Tadi pertanyaan orang bilang, kenapa kita orang Kristen susah sekali mengasihi ya? Susah. Abang itu belajar masalah tentang sabar itu lama ya. Ada 2 tahun. Dulu tuh Abang tuh tukang marah. Apalagi kalau tangan kena pipi kan atau apa. Aduh, orang Manado bilang tabagi balas nih. Tak aja. Tapi janganlah kita harus sebagai anak Tuhan itu usahakan kita itu sabar ya. Sabar. Ya. Kita buka dalam 1 Timotius 6. Kita buka dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, percuma kita kaya dalam dunia kalau kita tidak kaya rohani. Dalam arti itu perlakuan, rajin baca firman Tuhan, rajin melayani. Nah, ini kata melayani ini kadang orang bingung. Apakah hidup ini adalah kesempatan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, di sini Anda bilang, aduh saya kan tidak membaca-baca firman Tuhan. Masa hamba Tuhan suruh kami harus pergi jalan bicara firman Tuhan, terus khotbah di gereja. Nah, ini kita Pak Bom menjelaskan. Ya, ini Pak Bom hari ini menjelaskan tentang yang baik-baik aja. Oke? Sudahlah, masalah orang kaya kita nggak usah lah, ya. Pelayanan udah, mereka udah sadar, anak-anak orang kaya udah paham. Orang kalau udah kaya itu orang sukses. Tapi suksesnya belum tentu sukses dalam firman. Belum tentu dalam keimanan Kristenan. Nah, coba kita buka-buka di dalam, ini untuk pelayanan ya. Hidup kesempatan itu bagaimana? Aduh, Pak Bombom enak. Tahu firman Tuhan, bisa mengajar. Baru kami nih yang tidak tahu. Kami hanya pegawai atau pekerja es cendol atau tukang ojek. Kami mau tahu bicara firman bagaimana? Lihat ini. Asli loh. Iya ya. Oke, kita lihat. Saudara, haleluya. Yesus kasih. Kita di rumah buka ya. Kita buka dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat ke-5. Oke, sampai ke 8. Ya. Di rumah baca baik-baik ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat
taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Demikian firman Tuhan. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 5. Di sini jelas ditekankan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Contoh, saudara-saudara yang bekerja di dinas sebagai pelayan masyarakat. Contoh dikatakan ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada ya nggak tahu lah sampai anak buah ya. Taat itu apa? Kalau Anda bekerja berarti dengan baik, tidak korupsi waktu, tidak korupsi masalah ekonomi, masalah apa ya. Menghargai kepala dinas, itu taat. Berarti anak-anak apa? Anak-anak Kristus. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Di ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Jangan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Di sini sudah sangat jelas bahwa kita harus taat kepada siapa? Taat kepada yang memimpin. Contoh, kita bekerja di suatu perusahaan. Apalagi Anda yang diembankan sebagai bendahara. Kalau Anda sudah melakukan kesalahan, sudah korupsi waktu, korupsi uang lagi, berarti Anda bukan hamba Tuhan. Pelayan Tuhan, bukan? Berarti Anda hamba iblis, mengambil hak orang lain. Hai hamba-hambaku, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Biasa orang melakukan itu tidak takut. Orang pepaculi biasanya tidak takut. Ya, orang penipu tidak takut. Itu bukan hamba Allah di dunia, bukan. Dia melakukan pelayanan. Jadi melayani itu bukan melayani di gereja saja. Anak-anak Tuhan mungkin sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta. Biasanya tukang-tukang datang terlambat, korupsi-korupsi waktu, sebentar dia payah ada. Pasti payah nanti. Apalagi contoh orang pedagang. Saya ingatkan, kalau ada orang Kristen pedagang jangan berlaku curang. Kadang timbangan dia kasih, oh iya pas 1 kilo. Dia kasih ada kasih berat-berat sedikit. Kelihatan 1 kilo banyak ya. Pulang di rumah orang timbang tidak sampai 1 kilo, 0,8. Mayatnya sebentar, pelan-pelan. Kita lihat ayat 6. Nah, kita lihat ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kalau anak-anak Kristus yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang dikerjakan. Karena dia akan melayani Tuhan. Dia melayani hamba-hamba Tuhan, dia melayani. Ingat ya, saya bicara masalah di kantor. Karena orang mendapatkan suatu jabatan tinggi, itu dia diberkati. Tuhan yang kasih dia duduk di kepala dinas, Tuhan kasih duduk dia kepala bidang. Contoh, orang Tuhan kasih duduk dia sebagai bos dalam suatu perusahaan. Jadi bukan karena dia, karena Tuhan.
Kalau Tuhan sudah suruh di situ, kau duduk situ. Siapa yang mau menghalangi? Kalau Tuhan bilang kau jadi presiden, siapa yang mau halangi? Kalau Tuhan bilang dia jadi gubernur, siapa yang mau menghalangi? Jadi kalau Anda sudah diberkati, jangan coba-coba melawan kepala pimpinan. Pimpinan wakil Tuhan, pemerintah wakil Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Di zaman-zaman dulu juga coba lihat. Orang yang bantu-bantu budak, mereka layani dengan sukacita. Kita sebagai anak Tuhan, contoh, seperti di pasar, ya, jualan, jujur. Itu kita melayani Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal. Ya, sebelum saudara ke Amsal. Kita lihat dulu ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau orang yang sudah terbiasa melayani, minta maaf. Dia di toko, dia jadi istilahnya pegawai biasa. Ada di situ cleaning service ya, menyapu setiap hari. Ini biasanya nih orang di atas ini. Kalau orang tukang-tukang sapu, dia sengaja. Suta orang baru sapu, baru pel. Dia jalan di situ, dia injak bentar-bentar, dia manajer. Injak papel, kasihan kan? Orang yang dibawa bapel, dia sudah melayani, meskipun dia digaji. Tapi kan dia melayani dengan hati. Kalau Tuhan kasih seluruh dunia ini orang kaya semua, siapa yang mau jadi petani? Siapa yang mau jadi nelayan? Anda mau makan apa? Mau makan batu? Jadi dalam kehidupan ini roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Firman Tuhan saja katakan dulu, kau bilang kau orang hebat di Kristen, kau dulu yang terbelakang. Sekarang mereka terdepan. Nanti Anda yang sok-sok pintar, sekarang Anda terbelakang. Habis itu besok nanti, Tuhan apakah kita berbuat dalam nama-Mu Tuhan? PNK. Jadi kalau anak Tuhan, kalau saudara ini kesempatan berbuat baik, berbuat baik. Kalau sudah dikasih duduk tempat bagus, jabatan, berbuat baik. Jangan Anda coba-coba kalau Anda sudah di kantor, itu Anda duduk di tempat bagus, itu Tuhan yang kasih duduk Anda, bukan Anda yang sendiri pintar atau tidak. Memang Anda pintar, pikir Anda pintar, tapi Tuhan ambil, sakit, tiba-tiba rumah sakit, baru otak blank, gas, kamu gas, itu pento, ya gas. Jadi kalau anak-anak sudah anak Tuhan, melayani apa? Ya bukan pendeta saja, tapi saudara-saudara melayani di kantor maupun sebagai pegawai swasta, apalagi petani. Ya. Contoh kebanyakan penjual-penjual yang merasa untung lebih-lebih ini. Rentenir, minta maaf. Ada uang kasih gade, contoh pinjam 1 juta, kasih bunga sampai 10-20%. Mampus kau itu nanti, percaya. Turun-temurun maka tidak akan berkat. Tahu ya? Orang Kristen banyak lakukan itu. Tinggalkan Yesus kalau Anda mau kasih begitu. Riba-riba itu. Manusia saya tidak suka itu kalau begitu. Tidak ada bantuan suka orang kasih riba itu. Stop. Saya kasih tahu lagi. Kalau Anda sudah memang betul-betul contoh penjualan, Anda beli mungkin di mana? Beli bawang, agak sebelah bawang, beli ikan. Orang jual mungkin 100.000 10 ekor. Contoh. Anda jualan, orang tawar. Bapak, 100.000 ini berapa? Contoh. Uang 100.000 bisa dapat ikan berapa? Nah, anak cuma 2 ekor saja. Bapak bikin tumpuk. Tadi saya lihat dari jauh ikan besar-besar, tumpuk ada berapa ekor? Sudah. Saya kasih 3 ekor sudah 100.000. Terlalu, ya itu urusan Anda lah, tapi kan terlalu luar biasa. Mau berlipat-lipat, janganlah. Apalagi kalau orang-orang susah yang datang belanja nggak mampu, ya bantu. Nah kita lihat di dalam, kita lihat di dalam
Amsal. Amsal 11. Amsal 11 ayat yang ke 1. Nah. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pak Bobo baca ulang. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tadi Pak Bobo sudah bilang, khusus orang, mau siapa saja, mau dimanapun tempat kerjanya, bukan timbangan di sini katakan, oh timbangan di pasar, berarti saya sebagai ini bebas. Bukan, kecurangan, ya. Korupsi waktu, mungkin masalah pekerjaan, masalah apa, ya. Kalau apa yang sudah diberikan, jangan coba-coba mengurangi. Timbangan suruh 1 kilo, bikin 0,8. Atau dia pakai teknik bagaimana, saya nggak tahu deh. Nah, kita buka lagi di dalam Mika. Mika 6. Ayat yang ke-10. Nah, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Nah, jangan bilang ini batu timbangan saja untuk orang-orang di pasar atau orang di mana kah, yang pedagang di toko kah. Semua yang berlaku curang, sudah duduk sebagai jabatan mungkin, saya mau bikin apa terserah saya, apalagi pegawai swasta, dia mau bikin apa terserah dia. Jangan ya, kalau Anda duduk suatu jabatan, layanilah Tuhan. Anda melayani masyarakat itu berarti Anda melayani Tuhan, sama hamba Tuhan, layani jemaat. Anda juga sebagai pimpinan, Anda layani itu masyarakat, berarti layani itu Tuhan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat datang ke kantor, layanilah pimpinan. Saling melayani Tuhan, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Bagaimana saudara bilang saudara mengasihi Tuhan yang tidak dilihat, sedangkan saudara bisa melihat yang Anda lihat, Anda tidak mengasihi? Omong kosong, penipu, berdusta. Jadi dikatakan di sini dalam Mika, ya, Mika 6 ayat 10-11. Maksudnya itu kita berlaku jujur, menghargai, menghormati. Jangan ada kecurangan. Contoh orang mau urus apa ya contoh aja kayak baca mau KTP. Sekarang tuh enak KTP loh, cepat sekali. Zamannya kita dulu zaman, setengah mati ya. Mungkin karena kita di daerah. Ini biasanya ada orang tertentu yang melakukan kesalahan. Karena mentang-mentang dia dikasih suatu tempat yang bagus, dia mau cari keuntungan, dia kasih target. Nanti Tuhan bilang, apalagi anak Kristen, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau anak Kristen, kau kutegur dan kau kuhajar. Jadi pesan saya buat anak-anak Kristen, kalau hidup di tempat yang duduk, Tuhan sudah kasih ngana duduk di situ, berbuatlah baik-baik. Nah, pero kesengah-sengahan. Jangan ambil pekerjaan yang lain-lain, Anda mau bikin Anda perupa-rupa. Anda duduk suatu jabatan, atau Anda duduk sebagai kepala dinas, atau Anda duduk sebagai jabatan yang terpenting di suatu perusahaan besar, Anda mungkin jadi manajer. Itu karena Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Anda dikasih duduk oleh bos perusahaan besar di suatu kantor, Anda duduk, itulah kesempatan Anda melayani. Pasti bos senang Anda. Oh, orang ini saya pilih, dia jujur. Lakukan kesempatan itu. Jangan Anda melakukan kesempatan yang itu sia-sia. Tidak akan lama.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Kita nyanyi apa gitar ya? Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Nah, bagaimana Anda mau hidup di dalam dunia kalau Anda sudah hidup begitu? Tetap benci, tetap ada. Apalagi ibu-ibu, nah, udah selesai, udah. Dia baru duduk, diangkat jadi pimpinan begini. Tiba-tiba, dia dipecat. Mampus kah tidak? Oh, dari pintu satu semua cerita semua. Jadi melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maksudnya apa? Dua. Anda kerja sungguh-sungguh di dalam dunia. Kejujuran, kebaikan. Melihat orang apa yang kau tabur akan kau tuai dalam kebaikan. Pada waktu Anda pensiun atau pada waktu Anda lemah, Anda sudah sukses. Sukses dalam apa? Rohani maupun jasmani. Dan kekekalan. Siapa yang tidak mau? Anda masa pensiun, Anda punya uang sedikit meskipun tidak kaya. Anda bisa makan anak cucu Anda. Cucu Anda sudah bekerja lagi tepat karena mereka lihat orang tuanya begini, anaknya pasti baik didikannya. Dihargai, dihormati. Kayak Bapak Maulan ya, Ibu Nakaima pernah cerita sama saya. Beliau itu bekerja sebagai presiden apa di penerbangan ya. Orang-orang nggak suka sama dia karena jujur. Ingat, orang yang jujur tuh dibenci loh. Dibenci sama siapa? Setan. Kalau Anda dibenci, jangan pusing, biarkan. Berdoa buat dia. Nanti bara api itu hantam di atas kepala. Orang dibenci itu menyakitkan. Yang membenci kita ya, menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan orang yang benci. Ampun. Orang jujur itu susah. Orang sabar itu susah. Jadi kalau Anda main-main dengan hukum Tuhan, kau kutegur dan kuhajar, pang! Nah. Jadi anak-anak Tuhan sih, Pak Bobo menyampaikan. Orang melakukan hidup ini dalam kesempatan suatu panggilan. Panggilan melayani Tuhan. Itu bukan masalah kita pikirin. Oh jadi melayani jadi harus kita jadi pendeta. Bukan itu. Melayani Tuhan itu melayani kebaikan selama hidup dunia. Itu sudah melayani Tuhan. Karena itu perintah. Kasih hidup. Mengasihi. Kita buka di dalam Kolose 3. Sorry ya, agak sedikit ini. Kolose 3. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hello? Pak Bobo mengulang. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah kalau kita di kantor sebagai bawahan, berbuatlah baik. Bosnya mau bikin apa, tinggal tuh. Itu Tuhan yang kasih dia duduk di situ. Dia mau berbuat apa, Tuhan yang kasih duduk dia di situ. Satu cara Anda mau lapor, tidak bisa. Lapor ke mana? Kepala dinas kau dengarin. Kalau ada buat salah kepala anak-anak muda atau kepala perusahaan, manajer. Kalau Anda sudah duduk baru Anda buat salah tidak melayani Tuhan, itu hati-hati loh. Anda tidak kasih gaji tepat waktu untuk anak-anak Tuhan. Contoh, tidak kasih makan contoh satu orang, mungkin sampai gugat. Terus istrinya kan ada, terus anak-anaknya ada.
berarti 3 orang di rumah. Kalau anaknya 2, so 4 orang. Terus tiba-tiba di istri semua berdoa, Tuhan berkatilah pimpinan kami sampai saat ini Tuhan. Aduh, bahaya itu. Apalagi pimpinan kalau orang Kristen lagi, aduh, jangan. Kalau belum ada, kasih tahu, sabar ya, sabar ya. Jadi kita melayani, coba lihat firman Tuhan dalam Kolose, ya, Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita juga bekerja sebagai anak buah di toko atau di mana, jangan angkat barang, bos beli barang, pura-pura sangat paham, lempar kas pizza. Kerja tidak siap dengan segenap hati. Bos tidak lihat, tidak lihat. Mungkin CCTV-nya tidak ada. Dan Tuhan lihat. Makanya bekerja, oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, saya lagi. Jadi semua diberkati. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa minta imbalan apapun, nanti Tuhan yang berikan berlipat-lipat-lipat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Anak Kristen buat tiap hari di gereja diberitahu. Masih ragu lagi. Tidak usah. Jangan ragu. Tuhan itu punya mata melihat orang-orang benar. Tuhan saja melihat orang-orang yang tidak baik, apalagi orang-orang yang benar. Mata tertuju. Bukan bilang Tuhan punya mata. Tidak, maksudnya itu. Ya. Kalau kita sebagai orang yang di bawah, hargai yang di atas. Karena yang di atas itu Tuhan yang kasih dia duduk suatu jabatan. Jadi kalau sudah duduk jangan macam-macam. Kau melayani Tuhan. Yang di bawah melayani Tuhan, yang di atas juga dia melayani Tuhan. Jadi enak kan? Jangan Anda sudah duduk pas, sudah mau pensiun duduk, bentar-bentar sudah angkat. Sudah jadi manajer dalam suatu perusahaan. Tiba-tiba begini, ini kesempatan loh. Selama dia hidup tidak pernah diangkat jadi jabatan. Mungkin dia bagian tukang sapu. Tiba-tiba bos percaya dia, naik kasih kesempatan dia untuk pensiun. Kasih dulu dia bagian manajer, mungkin manajer apakah, kepala apakah, personalia kah. Tapi dia tidak menyadari, tiba-tiba dia sombong. Jangan. Kesempatan. Ya, anak-anak Tuhan, Pak Bob mencoba ingatkan, jangan lewatkan kesempatan. Contoh teman-teman kami. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kesempatan Anda malam ini nonton siaran Pak Bobom, yang mau bertobat silakan berikan Anda dirikan untuk bertobat, untuk dibaptis. Kalau Anda sudah memahami firman Tuhan. Bahasa saya ini bukan langsung Anda ke sana baptis ya. Menuju cari gereja, cari anak Tuhan. Pak, caranya bagaimana ya? Kalau ikut Kristus, nanti dikasih arahan. Ya. Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan di sini bukan mencari segala sesuatu. Saya memang khusus untuk kasih pelayanan. Mau dari jam berapa sampai jam berapa non-stop Pak Bobo siap. Kalau saya hanya mau mencari kekayaan, kenapa saya tidak jadi kerja di orang saja? Cari segala sesuatu yang bisa dapat aku, mungkin saya lakukan yang lain. Kami di sini hanya melakukan. Kalau memang anak-anak Tuhan yang bisa memang memberikan bantuan kayak macam hari ini saya dapat gitar di studio ya. Ini gitar sebentar saya akan menyanyi. Ya, gitar untuk memuji, pakai alat musik sesuai dalam Mazmur 150 untuk kita memuji kecapi rebana. Untuk apa memuji Tuhan? Jadi hidup ini jangan kita sia-siakan. Pada waktu kita ada pertobatan, silakan bertobat. Tunggu kapan lagi? Jangan Anda berpikir, oh umur saya masih muda, baru 30 tahun, paling saya mati 50 tahun lagi. Enak sekali kau menentukan kau umur. Nah. Pas waktu Anda diketuk, Anda sudah mulai otak sakit-sakit, sudah mulai bye-bye sedikit. Sadar, bertobat. Hidup ini harus dipakai. Pergunakan untuk apa? Untuk Tuhan, untuk sesama, saling melayani, toleransi. Jangan Anda tiba-tiba bertanya,
Orang punya agama beda, jadi tidak cocok. Kemarin ada yang bertanya masalah kita orang Toraja. Itu karena kerbau sudah begini, itu tidak usah terima. Baru yang di situ orang ada pendeta yang sembahyang di situ, Kak. Untuk apa kau panggil pendeta di situ? Saya tahu saya itu sudah hamba Tuhan banyak di sana. Enak sekali kau bicara begitu. Kita buka dalam 2 Petrus 1. Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau Anda sudah duduk, Tuhan kasih Anda duduk suatu jabatan di dinas, atau suatu jabatan di perusahaan, atau Anda menjadi seorang direktur yang hebat, atau Anda sebagai seorang yang pengusaha yang sukses, jangan coba-coba bikin masalah. Kenapa? Pak Bomo bicara? Bukan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Tidak gampang loh. Godaan banyak. Apalagi yang masih muda. Apalagi yang masih muda. Tidak usah masih muda. Apalagi bapak-bapak. Yang sudah baru duduk di tempat yang bagus. Kursi basah. DP doi banyak. Berangkat dinas. My tua di rumah. Mungkin kurang bagus kah? Pakai baju tiap hari datang. Pas pergi kerja dinas. Lihat perempuan seksi-seksi. Lupa yang di rumah. Doi banyak toh. Itu bapak-bapak bagatal itu kau tinggalkan. Kau masuk neraka. Stop. Jangan bilang, Tuhan kan nanti besok saya berbuat dosa tapi baptis lagi. Epen kacupen tuh mampus. Belum. Bertobat mulai sekarang kau yang sudah jatuh dalam dosa. Bertobat. Ini bukan Pak Bomo yang bicara. Firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh. Berusaha. Kalau ada perempuan panggil, Om, Mas. Jangan mata keranjang. Jalan saja. Mentang-mentang duit banyak masuk. Anda buat. Saudara yang masuk di hotel ini. Otak bodoh itu namanya. Nanti habis itu pulang ke kota ke Bali, masuk gereja lagi. Pura-pura, Tuhan itu. Apa itu? Jangan. Jangan. Kentara bagus. Ini kenyataan loh. Gas. Bukan saya bicara ya. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa? Banyak contoh toh. Karena sudah tergiur dengan mama satu ada di kota besar, di sana di daerah, tinggal melakukan kejahatan. Kira-kira kau tersandung atau tidak? Mampus. Sudah masalah di dunia sebagai Tuhan wakil. Tuhan ada di dunia, berusaha dengan pemerintah, di atas lagi. 2 kali. Yang bilang siapa? Bukan Pak Bomo. Firman. Jadi hidup itu jujur. Kalau Anda tidak jujur, pelan-pelan. Kalau Anda sudah duduk sebagai jabatan di suatu tempat yang mendapatkan berkat dari Tuhan kasih duduk Anda, contoh di suatu perusahaan besar, jangan semena-mena melawan manajer presiden direktur. Kalau Anda jadi manajer, ada presiden direktur, ada komisaris. Anda berkesempatan duduk, kasihan keluarga Anda di rumah. Berbuatlah baik. Anda berbuat di perusahaan Anda, melayani. Kami yang Tuhan melayani di gereja itu tugas kami. Anda yang melayani di perusahaan Anda, sebagai suatu melayani. Sebagai mungkin punya ojek, melayani masyarakat jadi ojek. Jangan ugal-ugalan pas ibu-ibu naik, baru mau naik kan sudah, kasihan ibu jatuh.
layanilah mereka. Mungkin Anda sebagai supir, jangan ugal-ugalan, jangan balap-balap, ramah dengan orang penumpang. Itu melayani apa? Melayani Tuhan. Tidak usah kejar-kejar, oh di sana nanti penumpang ini. Tidak usah. Anda sebelum naik mobil, sebagai cari penumpang, Tuhan berkati saya, Tuhan. Biarlah berkat Engkau yang memberikan kepada saya. Tuntun saya, perjalanan saya, berkati saya. Biar saya pada waktu keluar dan pulang kembali keluarga dan saya dan keluarga saya berterima kasih dan Engkau selalu mendidik kami. Nah, itu berkat Engkau yang memberikan. Nggak usah takut-takut berkat. Keluar dari rumah cari penumpang, santai, jalan. Ya, tidak usah ragu-ragu. Berkat. Kalau tidak ada hari ini, biasa kita aduh penumpang ini. Tidak sampai ke sana, tiba-tiba kadang ada kecelakaan, bagaimana? Kalau hari ini Anda mungkin terhambat, karena janji Anda mungkin sebentar di sana Anda mau ambil apa, tiba-tiba Anda punya kecelakaan, mungkin mobil Anda ban kempes, tidak layani orang. Siapa tahu mungkin Tuhan tidak izinkan Anda kecelakaan, Anda sudah tadi pagi berdoa. Mungkin sana tiba-tiba ada kerusuhan, kasih hancur-hancur kapal. Anda tidak jadi keluar kan? Itu namanya Tuhan sudah bimbing Anda punya langkah. Makanya berdoa sebelum khusus anak-anak Tuhan keluar-keluar jalan nih. Tuhan berkati kami, keluarga semua sudah berkati. Situ Tuhan saya mau keluar, Tuhan tuntun langkah saya. Di mana kaki saya menginjak, Tuhan Engkau memberkati. Nah itu anak Tuhan. Jangan keluar asal bangun keluar jalan. Jangan. Tuhan anak Kristen yang baik, pengikut Kristus. Selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jangan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Pada waktu Anda berbuat baik dalam kehidupan, siapa yang tidak senang? Dia mau berbuat jahat, terserah orang mau bicara dia, serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang gerakkan hati-hati orang. Jadi pesan saya, Pak Bomo, firman Tuhan ini sudah jelas. Jadi kalau anak Tuhan yang sudah hidup dalam Kristus, ada berbagai cobaan Tuhan. Kenapa saya sudah memang hidup ini kesempatan? Jangan takut. Ada ayatnya. Kita buka dalam Roma 8. Kita buka dalam Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anda sudah duduk di situ, Anda terpanggil mau duduk di mana, kerja di mana, pekerjaan apa, itu Anda sudah terpanggil. Jadi menikmati saja, jangan bikin kredit kiri kanan, jangan. Allah turut bekerja dalam kehidupan Anda, pekerjaan Anda semua. Yang mengandalkan Tuhan semua. Macam Pak Bowo melayani Tuhan, semua di sini. Kalau memang Tuhan memberikan Pak Bowo kesehatan, itu atas doa saudara-saudara saya di live chat, di rumah pun mengikuti Pak Bowo, keluarga saya meskipun Pak Bowo berdoa, 2-3 orang ada di situ menyebut dan memanggil nama Tuhan. Yesus ada di situ. Amin. Amin. Kalau kamu udah amin, semua di rumah udah amin. Haleluya. Jangan terlupakan dengan haleluya. Jangan haleluya itu hai. Mari, lelu, memuji ya Yahweh Elohim. Harus tahu. Anak-anak Tuhan ini kadang-kadang hidup ini kesempatan tidak pergunakan. Pak Bowo tidak mau yang kedua kali. Sudah mau. 1 kali saja. Jangan dipanggil untuk melayani Tuhan habis itu, saya sudah karena begini, orang marah, orang bicara kiri kanan, saya sudah mau, oh jangan. Kemarin saya sempat hampir ya, istri saya yang kasih penguatan buat saya, Pak, kalau sudah terpanggil layani Tuhan. Saya bilang apa? Sudah saya di gereja sajalah. Tapi itu istri saya bilang apa? Jangan. Kalau memang kau diberikan tugas Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan,
untuk ke seluruh dunia, sampaikan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Masih banyak yang Pak Bob menyampaikan ya. Tapi ini malam minggu jadi sebentar juga, tidak terlalu lama. Jadi Pak Bob cuma pesan, dalam pelayanan bukan pelayanan saja di gereja, bukan. Pelayanan di dalam masalah pekerjaan Anda, itu melayani Tuhan. Pekerjaan dalam masalah apa, itu melayani Tuhan. Semua yang Anda lakukan dengan kebaikan, melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman ini menjadi terang di dalam kehidupan kami anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau ada pikiran, mengeringkan tulang. Haleluya. Mari di rumah katakan amin.